Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan, sebelumnya saya berterima kasih dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberikan balasannya atas kebaikan teman-teman, termasuk yang sering berkomentar, memberikan solusi kepada teman-teman lain yang bertanya, yang belum sempat saya balas, belum sempat saya jawab. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu tentang channel ini memang kebanyakan membahas power tools yang murah-murah ya. Artinya produk-produk lokal atau produk-produk generik. Nah, sebelumnya kita sepakati dulu ya, bahwa power tools itu ada yang untuk pasar global dan untuk pasar lokal. Ya, pasar global ya teman-teman semuanya sudah tahu, ada Makita, DeWalt, dan kawan-kawan. Nah, sementara untuk pasar lokal ada, sebetulnya untuk produk pasar lokal atau generik lah biasa kita sebut, itu juga ada kelas-kelasnya ya, ada kelas yang atas, ada kelas menengah, dan ada kelas yang paling bawah. Kelas atas mungkin masih dipegang sama Modern, Molar, dan kawan-kawan. Kemudian di bawahnya lagi ada Kamoli, Dagmara, dan kawan-kawan. Dan kemudian di kelas paling bawah seperti Riem, Ekosen, dan kawan-kawan ya, seperti itu. Jadi ada 3 kelas menurut saya ya. Jadi menurut teman-teman mungkin beda, tapi menurut saya klasifikasinya begitu. Ada generik kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Nah, kemudian dari brand-brand tadi ya, brand-brand lokal dan brand-brand global itu tidak bisa dibandingkan ya. Sekali lagi teman-teman teman-teman di sini tidak bisa membandingkan bore cordless Makita dengan bore cordless generik ya, seperti halnya Modern dan lain sebagainya. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang berkomentar pada saat saya mereview bor-bor seperti ini atau power tools yang semacam ini, kemudian berkomentar mending DeWalt, mending Makita, mending Inku, mending apalagi itu semacamnya yang produk-produk global, ya jelas nggak bisa dibandingkan bos ya. Jadi kalau Makita harganya yang 12 volt bore cordless itu yang masih brasit, yang model lama itu aja 1.300.000, 1.400.000. Bos juga sama ya, merek Bos juga di angka segitu, 12 volt padahal, dan itu masih brasit ya. Nah, kemudian Anda bandingkan dengan produk generik seperti ini, Tank, Mordopat, Ekosen, dan lain sebagainya, ya jelas nggak bandingannya lah bos. Jadi Anda itu kadang lucu ya, nggak bandingan. Jadi Anda salah masuk channel kalau ke sini untuk membandingkan DeWalt yang Anda punya, Inco yang Anda punya, Dongcheng, DCA, DCK yang Anda punya. Anda masuk ke channel ini ya, membandingkan dengan bor-bor seperti ini, ya jelas salah channel bos. Anda salah masuk ruangan gitu ya. Ya intinya sekali lagi ya, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu ya, ini saya kasih tahu seperti itu. Jadi ada brand global, ada brand lokal ya. Brand global itu tadi yang saya sebutkan, Makita dan kawan-kawan. Brand lokal, Modern, dan kawan-kawan ya. Jadi jangan membandingkan keduanya. Kalau mau bandingkan ya bandingkan yang setara, brand lokal sama brand lokal, brand global sama brand global. Saya di sini tidak pernah menjatuhkan brand-brand tersebut ya. Makita, DeWalt, justru kita sepakati bahwa brand-brand tadi itu sudah luar biasa oke. Durability-nya, kualitasnya sudah terjamin. Kita sepakat semuanya. Saya tidak menjatuhkan. Justru yang menjatuhkan itu ya, itu ada brand sebelah itu yang sering menjatuhkan Makita. Dengan reviewnya yang tidak masuk akal ya. Perbandingannya yang tidak masuk akal dan lain sebagainya, itu yang sering menjatuhkan brand-brand yang Anda pegang saat ini, baik Inco, DeWalt, Makita, dan lain sebagainya. Jadi kalau brand-brand yang saya review di sini brand-brand murah bos, cuma 300.000 bos, ya, cuma 300.000. Saya cukup
cukup heran juga buat teman-teman yang membandingkan harga power tools yang harga 300.000 dibandingkan dengan harga yang jutaan rupiah. Ya, itu jelas nggak masuk, begitu ya. Jadi teman-teman kalau memang cerdas ya, komentar yang cerdas juga, bukan komentar yang seakan-akan menunjukkan ya bahwa teman-teman Anda ini bodoh gitu ya. Ya, berkomentar yang cerdas itu maksudnya gimana? Ya sesuai dengan apa yang saya review. Jadi kalau sekali lagi ya, kalau teman-teman bilang mending daripada Tengmor mending Makita. Ya siapa yang nggak mau Makita? Siapa yang nggak pengen punya Makita? Ya siapa yang nggak pengen punya DeWalt dan lain sebagainya? Saya juga pengen ya, cuma duitnya. Jadi jadi tidak semua tukang itu sesugih Anda, bos. Tidak ya. Ya artinya ada tukang pemula yang kepingin belajar ya, kemudian ada cuma sekedar hobi dan lain sebagainya ya. Mereka kebanyakan atau termasuk saya tidak langsung beli Makita dan lain-lain ya. Jadi saya garap-garapan bajaringan dan lain sebagainya itu juga pakai bor-bor biasa ya, seperti ini. Yang penting bagi saya cuan lah. Nah, kalau teman-teman yang mungkin nukang dan punya penghasilan, ya silahkan, itu tidak dilarang beli Makita, ya malah bagus toh ya. Ini saya pakai EcoSense ya. Sudah berapa lama ini saya pakai? Kurang lebih mungkin 6 bulan lebih. Ini untuk bajaringan, untuk perkayuan ya. Ini sampai sekarang masih bagus. Jadi harga saya beli 300.000. Ini yang sebetulnya yang quick release ya, tapi sudah saya ganti pakai pakai gearbox yang Hammer. Ya kalau yang quick release kan nggak ada ininya ya, nggak ada 3 mode ya, impact drill. Ini impact drill. Jadi saya ganti. Nah ini saya buat kerja, bos. Ini saya buat kerja ini. Saya menghasilkan cuan dari sini. Ya dari bor ini. Ya. Saya menghasilkan cuan ya dari ini. Masih bisa dipakai buat bajaringan, oke. Sudahlah ya, jadi kalau Anda merendahkan channel saya cuma review barang-barang yang nggak jelas ya saya terima aja, nggak apa-apa ya. Yang penting saya di sini membangun channel ini, membantu teman-teman lain yang budgetnya pas-pasan tapi kepengen bisa kerja ya, pengen garap bajaringan dengan nyaman ya, yang tadinya pakai kabel, pakai bor listrik, kepengen yang lebih efektif ya, lebih simple, kepengen cari bor baterai. Nah saya di sini mereview harganya, kemudian mereview juga kemampuannya dan lain sebagainya. Bahkan saya sering menyarankan kalau memang budgetnya 11-12 dengan bor global ya, itu malah saya sarankan yang global. Contoh kalau di budget 600-700 itu beli merek biasa atau Dongcheng ya, karena Dongcheng ada kan yang 50i itu di harga segitu ya sekarang untuk pakai satu baterainya. Saya sarankan lebih ke Dongcheng begitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf buat teman-teman ya, saya hanya meluruskan aja bahwa channel ini bukan untuk perbandingan dengan brand-brand yang global, brand-brand yang sudah bagus ya. Tapi untuk perbandingannya ya brand-brand lokal aja ya. Sekali lagi teman-teman kalau memang mau cari perbandingan brand global yang teman-teman pegang, Makita, Bosch, DeWalt dan lain-lain, silahkan cari channel yang membahas brand-brand global seperti itu ya. Baik, terima kasih. Mari kita lanjut. Di video kali ini saya akan membandingkan dua buah bor cordless 16,8 volt brushless impact drill dari Dovat dan Tengmor ya. Kedua-duanya baru rilis di bulan-bulan ini ya kalau tidak salah, atau di bulan kemarin November ya. Baik, yang pertama kita akan bandingkan dari dua bor cordless ini dari desain. Kalau secara desain ini selera masing-masing aja ya. Secara build quality ini nggak jauh beda, sama aja. Bahan material plastiknya kemudian ya semuanya sama ya. Jadi nggak ada perbedaan dari bahan plastiknya, kemudian dari gearboxnya juga, dan
caknya. Kemudian untuk fitur brushless sudah pasti. Angka torsinya Dovat sampai 25, angka torsinya Tengmor sampai 35. Kemudian ada mode drilling, penyekrupan, dan hammer atau impact drill untuk pengeboran beton ya. Baik, jadi dari kedua bor ini dengan di harga di bawah 400.000 ya, dengan kelengkapan 2 baterai. Untuk yang Dovat ini tipenya umum soketnya, jadi power share-nya banyak. Sementara untuk yang Tengmor ini masih power share-nya masih sedikit. Ekosistemnya baru ada yang dari Bulltrack, Gillette, dan satu lagi Redbo ya. Jadi soketnya X-Titan juga ya, kalau kita, iya X-Titan juga sama seperti ini. Tapi untuk yang Dovat ini lebih umum, jadi soketnya soket yang biasa. Banyak yang menggunakan tipe soket yang seperti Dovat ini ya. Nah, kita akan membandingkan keduanya dari kemampuannya atau dari torsinya. Kemampuan torsi dan kemampuan pengeboran kita akan lihat dari keduanya ini mana yang lebih unggul atau bahkan mungkin sama aja. Nanti kita lihat ya. Sekarang kita akan tes RPM dari keduanya dulu. Yang pertama dari Dovat di kecepatan 1. 369. Kemudian dari Tengmor 400. Oke, lebih tinggi Tengmor. Kemudian di kecepatan high Tengmor berapa? 1350. Dan untuk Dovat 1220. Dari segi RPM unggul punya Tengmor ya. Dari suaranya juga sudah kedengaran beda memang ya. Coba teman-teman perhatikan. Ini Tengmor. Nah, jadi dari segi RPM memang Tengmor yang unggul, suaranya juga lebih kencang ya, begitu. Oke, apalagi saya rasa cukup ya untuk perbandingan keduanya secara desain, kualitas ya, bahan material plastik semuanya sama. Dari kedua bor ini tidak ada perbedaan, tinggal kita tes performanya aja. Skrup des 15 cm 6,3 mili. Seperti biasa kita tes yang Tengmor dulu ya. Ini kayu bongkot ya, akar. Jadi memang teksturnya agak keras. Ini Tengmor masih kuat apa enggak? Oke, masih kuat. Masih kurang 4 cm. Jadi hentakan di awal dia kuat ya. Nih, kita diamin dulu. Nah, kuat ya. Coba kita lepas. Oke, mampu. Berikutnya kita tes Dovat.
Kira-kira sanggup nggak dia sampai ke bawah? Masih sanggup. Kita jeda-jeda sebentar ya, karena memang hentakan di awal memang bagus kalau bor-bor seperti ini, tapi kalau secara kontinu dia akan nge-loss power ya. Kalau pas nggak kuat dia nge-loss power. Oke, masih belum kuat torsinya. Oke, jeda lagi. Belum ada peningkatan power, hentakan awal. Oke, kayaknya nggak kuat lagi. Baik, berikutnya tes Dovart mode hammer. Capek. Wow, mantap ya. Baik, dari kedua bor ini sudah kita lihat teman-teman ya, tinggal penilaian masing-masing aja. Tapi kalau menurut saya bahwa yang Tengmor ya, ini lebih stabil di cor-coran ya. Sementara Dovart masih agak mati-matian. Nah, kemudian untuk penyekrupan tadi, memang itu bukan fungsi utamanya torsi yang digunakan untuk penyekrupan skrup 15 cm. Jadi fungsi utamanya ya di bawah itu ya, skrup-skrup di bawah 15 cm. Jadi jangan memaksakan bor-bor yang seperti ini untuk kerja berat ya. Yang seperti sudah saya katakan atau sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, untuk baja ringan, untuk penyekrupan-penyekrupan di bawah 15 cm, itu sudah cukup. Nah, kemudian untuk
beton atau hammer tadi ya, itu pun juga jangan dipaksakan yang besar-besar ya. Sekali lagi untuk masalah torsi saya lebih mengunggul ya, menurut saya untuk torsi masih Tengmor yang unggul. Termasuk untuk pengeboran beton juga saya mengunggulkan Tengmor ya. Kemudian apalagi saya rasa cukup ya. Bagi teman-teman yang sudah menyimak video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Untuk link pembelian dari 2 buah bor ini silahkan cek di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.